dari bencana alam. Sebenarnya tak ada satupun yang tahu kapan bencana akan datang. Dengan kemajuan teknologi, kini para ahli sudah bisa mendeteksi kedatangannya beberapa saat sebelum bencana terjadi. Tsunami misalnya, biasanya bencana ini akan terjadi beberapa saat setelah gempa bumi besar. Dengan adanya deteksi dini, kita dapat meminimalisir dampak buruk dari bencana. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak bencana alam yang pernah terjadi. Dan berikut on the spot merangkum beberapa di antaranya dalam 7 amukan alam dahsyat. November 2013 lalu, badai topan dahsyat Haiyan menyerang Filipina, Vietnam, dan Cina. Topan ini menerjang Filipina dengan kekuatan angin maksimum dengan kecepatan sekitar 315 km per jam. Badai ini membawa gelombang laut setinggi 4 meter dan meratakan rumah-rumah dengan tanah, menghancurkan bandara, memutuskan jaringan listrik dan komunikasi, menenggelamkan kota, serta menewaskan lebih dari 10.000 jiwa. Kerusakan dan kesedihan yang diakibatkan sungguh tak terperi. Nama internasional untuk badai Haiyan adalah Yolanda. Meski diberi nama cantik, Yolanda atau Haiyan adalah topan terburuk dan dikenal sebagai salah satu badai paling berbahaya di muka bumi. Angin kencang dan gelombang besar yang dibawanya meninggalkan jejak kematian dan kerusakan cukup parah. Kecepatan dan hembusan angin Haiyan bahkan lebih kuat dibanding badai Katrina pada 2005 lalu yang menghancurkan New Orleans, Amerika Serikat. Kecepatan angin Haiyan ketika mencapai daratan amatlah hebat, sehingga ia berada di urutan 4 badai terkuat di dunia. Ini berbeda dengan topan-topan lain yang kecepatan anginnya menurun sebelum mencapai tanah. Gempa bumi dahsyat terjadi di Samudra Hindia lepas pantai Aceh pada Desember 2004. Gempa ini menyebabkan gelombang tsunami dan menewaskan lebih dari 230.000 jiwa di belasan negara di Asia dan Afrika. Gempa terjadi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Pusat gempa terletak kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh, sedalam 10 km. Gempa ini berkekuatan 9,3 skala Richter dan merupakan gempa terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Ombak tsunami setinggi 9 meter menjadi bencana paling mematikan. Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling besar, diikuti Sri Lanka, India, dan Thailand, merupakan negara dengan jumlah kehilangan jiwa terbesar. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa, terutama di Banda Aceh dan Melabong. Musim dingin akhir tahun 2013 lalu tercatat sebagai musim dingin terparah yang pernah ada selama 10 tahun terakhir. Suhu dingin yang melanda sebagian besar wilayah Amerika dan Eropa ini membuat warga harus merayakan Natal dalam kegelapan lantaran robohnya tiang dan kabel aliran listrik. Akibat badai es yang tak kunjung henti, kota Michigan di Amerika Serikat dilaporkan menderita kerugian terparah. Lebih dari 150 rumah tak mendapat listrik. Tak hanya itu, dilaporkan sekitar 27 jiwa menjadi korban akibat badai dan dingin yang menggigit. Kematian ini terdiri dari 17 di Amerika Serikat dan 10 di Kanada. 7 diantaranya meninggal akibat keracunan karbon dioksida dari generator saat mencoba menghangatkan diri. Cuaca ini terus berlangsung hingga awal Januari lalu. Perkiraan cuaca menyebutkan temperatur di sebagian wilayah Amerika Serikat menembus minus 50 derajat Celcius ditambah dengan udara dingin. Sementara di Kanada temperatur terus turun mencapai minus 29 derajat Celcius di Toronto dan minus 38 derajat di Quebec City. Di wilayah tersebut ini merupakan yang terendah selama 2 dekade. Badai ini juga menyebabkan salju menutupi hampir seluruh bagian kota. Dilaporkan tumpukan salju bisa mencapai hingga 60 cm di kota-kota Amerika Serikat dengan wilayah terendah seperti Ohio, South Dakota, dan Illinois. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan agar masyarakat tetap tinggal di dalam rumah hingga badai mereda.
Gunung Pinatubo di Filipina pernah meletus dahsyat pada 9 Juni 1991. Erupsi ini merupakan letusan terbesar kedua di sepanjang abad 20 dan memiliki Volcanic Explosivity Index skala 6. Sebelum meletus, gunung di Pulau Luzon, Filipina ini menampakkan aktivitas yang cukup ekstrim, yakni gempa vulkanik sebesar 7,8 skala Richter dengan pusat guncangan 60 km sebelah timur laut gunung api dan menyebabkan tanah longsor. Selanjutnya, gempa-gempa kecil terjadi ribuan kali, terutama sepanjang April dan Mei 1991. Awalnya terbentuk kubah lava berdiameter 200 meter dengan ketinggian sekitar 40 meter. Dengan tanda-tanda ini, sudah dapat dipastikan ledakan besar akan terjadi. Karenanya pemerintah mulai melakukan peringatan kepada warga yang tinggal di daerah potensi rawan. Letusan awal gunung ini mengeluarkan asap setinggi 35 km. Abu-abu vulkanik terbawa angin hingga mencapai Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Bahkan beberapa bulan kemudian keberadaannya terdeteksi hingga ke benua Amerika. Kejadian ini pun berakibat pada perubahan iklim dunia selama 1991 dan 1992. Temperatur udara bumi rata-rata turun 0,4 derajat Celcius. Di wilayah sekitar Pinatubo, debu vulkanik turun dan menutupi permukaan sampai ketinggian 200 meter dan menenggelamkan pemukiman penduduk. Badai Super Sandy menyerang Amerika 2013 lalu dan membawa angin berkekuatan sama dengan topan hingga menyebabkan banjir parah serta melumpuhkan aliran listrik serta fasilitas lain. Badai ini menyerang pesisir timur Amerika Serikat. Sandy juga mengakibatkan meluapnya air laut ke kota New York City, merendam saluran kereta bawah tanah serta terowongan dan menjadikan kawasan Manhattan seperti kota mati. Sandy yang kini dikategorikan sebagai siklon pasca tropis melewati pesisir New Jersey dengan kecepatan 129 km per jam. Sekitar 60 juta orang merasakan dampak dari badai ini. Ratusan ribu jiwa diperintahkan untuk meninggalkan rumah mereka. Lebih dari 1 juta orang bahkan merasakan tak memiliki aliran listrik di rumah mereka. Transportasi lumpuh dan ribuan penerbangan dibatalkan. Di Amerika Serikat dilaporkan sebanyak 13 orang tewas akibat badai ini, sedangkan puluhan orang menjadi korban keganasan badai Sandy di wilayah Karibia. (27 Agustus 1883), Selat Sunda bak neraka. Gunung Krakatau yang tidur panjang selama 200 tahun menggeliat. Tak sekedar meletus, ia bahkan meledakkan diri hingga hancur berkeping-keping. Kekuatan letusannya setara dengan 160 megaton TNT, 10.000 kali lebih kekuatan bom atom yang meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, melenyapkan pulau dan memicu 2 tsunami setinggi 40 km. Sejumlah laporan menyebutkan korban jiwa mencapai 120.000. Kerangka-kerangka manusia ditemukan mengambang di Samudra Hindia hingga pantai timur Afrika 1 tahun setelah letusan. Suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau terdengar hingga radius lebih dari 46.000 km dan terdengar di sepanjang Samudra Hindia dari Pulau Rodrigues dan Sri Lanka di barat hingga Australia. Letusan ini masih tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar. Siapapun yang berada dalam radius 10 km diprediksi akan tuli. Letusan Krakatau juga menciptakan fenomena angkasa lewat abu vulkaniknya yang melesat hingga angkasa membuat bulan berwarna biru. Pasca letusan, Krakatau hancur sama sekali. 27 tahun kemudian muncul gunung api yang dikenal sebagai Anak Krakatau. Anak Krakatau ini sangat aktif dan terus bertumbuh. Akankah gunung ini meletus seperti induknya? Tak ada yang tahu. Ia pun menjadi satu dari 100 gunung api yang terus dipantau NASA melalui satelitnya. Angin tornado menggulung bagian barat tengah Amerika Serikat April 2011 malam. Angin kencang juga membuat bandar udara Lambert di St. Louis porak-poranda. Tornado dengan kecepatan 160 km per jam membuat atap bandara melayang, kaca-kaca dan pintu pecah.
5 orang dirawat di rumah sakit akibat insiden ini, dan bandara ditutup selama 24 jam. Dilaporkan tornado ini merupakan yang terparah dalam 44 tahun terakhir. Tak hanya membuat bandara berantakan, tornado juga menghancurkan lebih dari 100 rumah, mobil-mobil terlempar, atap rumah melayang hingga sejauh puluhan meter, dan menyebabkan pohon berusia 100 tahun tumbang sampai ke akar. Ajaibnya tak ada satupun korban jiwa. Ini terjadi lantaran salah satu alasannya adalah sistem peringatan dini yang berjalan baik dan kesiapan warga menghadapi bencana. Menurut pejabat setempat, peringatan dari sirene agar berlindung di ruangan bawah tanah muncul setengah jam sebelum tornado datang. Pemirsa, inilah 7 amukan alam terdahsyat versi On The Spot.